Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Astia Rustiani dari kelas Pendidikan Fisika 2A. Di sini saya akan mereview mengenai fikih kontemporer pada mata kuliah Ilmu Fikih pertemuan ke-15. Masalah fikih kontemporer merupakan suatu bidang kajian yang membicarakan perihal persoalan-persoalan hukum Islam ijtihadiyah yang secara nyata muncul pada dewasa ini dengan menerapkan metode istinbat hukum dan analisa ilmiah serta pendekatan yang tepat dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Seiring dengan perkembangannya zaman, persoalan-persoalan fikih ini juga berkembang dan tentu memerlukan jawaban untuk kepentingan kini dan yang akan datang. Telah banyak produk-produk pemikiran cerdas dalam bidang fikih yang diformulasikan para fuqaha. Namun, perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar tidak kehilangan relevansinya. Nah, tujuan dari hukum Islam ini adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Nah, ada 5 tujuan hukum. Yang pertama, maqasid syariah untuk melindungi agama. Yang kedua, maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Yang ketiga, maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Yang keempat, maqasid syariah untuk melindungi harta. Dan yang terakhir, maqasid syariah untuk melindungi keturunan, bisa dengan pernikahan. Nah, contoh dari fikih kontemporer ini yaitu misalkan internet, apakah diperlukan ijtihadiyah mengenali dalil menggunakan internet. Terus contoh lain, dalam game online, contohnya Free Fire, kan game saling bunuh-membunuh. Nah, apakah dalam Islam diperbolehkan atau tidak, tapi dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Lalu faktor munculnya masalah kontemporer. Yang pertama, perkembangan alat-alat semakin modern seperti alat transportasi dan alat komunikasi. Yang kedua, pelanggaran yang disebabkan oleh kekurangannya konsekuensi manusia terhadap agamanya. Lalu sebab-sebab muncul masalah fikih kontemporer. Yang pertama, adanya arus modernisasi yang melatar belakangi adanya masalah fikih kontemporer. Lalu masyarakat Islam yang dituntut untuk mengikuti perubahan sosial dan sejarah dalam dunia modern. Selanjutnya, beberapa contoh lain pada masalah fikih kontemporer. Jadi yang salah satunya itu adalah kasus bayi tabung. Dalam pandangan Islam, bayi tabung apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain, maka Islam membenarkan baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntik ke dalam vagina atau uterus istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan di luar rahim, kemudian buahnya ditanam di dalam rahim istri. Asal keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar membutuhkan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak. Karena dengan adanya pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak. Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor, sperma atau ovum, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Dan sebagai akibat, hukum anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkan serta statusnya sama dengan anak hasil prostitusi. Nah, selanjutnya ada urgensi ijtihad dalam penyelesaian masalah fikih kontemporer. Salah satu cara efektif dalam berijtihad merespon permasalahan kontemporer adalah dengan melakukannya ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Ijtihad jama'i ialah setiap ijtihad yang telah memperoleh persetujuan dari mujtahid lainnya, sehingga ijtihad jama'i ini dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi krisis pemikiran di dunia muslim. Baik, sekian pemaparan review dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.